Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Fajri, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah. Tampilan layar monitor ini, saya telah membuat file tentang huruf-huruf hijaiyah ketika dia bersambung. Jadi ketika dia bersambung, semua huruf-huruf hijaiyah ini mempunyai bentuk di awal. Bagaimana bentuk di awal? Bagaimana dia bentuknya ketika berada di tengah, dan bagaimana bentuknya ketika dia berada di akhir. Karena kalau huruf hijaiyah ketika dia bersambung atau setelah tersusun menjadi sebuah kata, maka huruf-huruf hijaiyah itu tidak akan terpisah seperti tulisan yang a batas saja itu, tetapi huruf-huruf itu akan bersambung. Nah, disinilah tempatnya bagi pemula yang belajar berbahasa Arab, belajar membaca bahasa Arab itu agak kesulitan untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah ketika dia bersambung. Nah, mudah-mudahan dan kita menguasai bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah ini, kita akan mengetahui bagaimana posisi ketika dia bersambung, posisinya di awal, posisinya di tengah, seperti posisinya di akhir juga. Seperti di sini ada ba, posisinya di awal, kemudian posisinya di tengah, dan posisinya di akhir. Detail dari bagaimana bentuk huruf-huruf ini, huruf-huruf hijaiyah ini ketika dia bersambung, insya Allah nanti pada video tutorial saya akan jelaskan satu persatu secara detail. Tapi kali ini kita akan fokus untuk bagaimana cara menyambung huruf ini. Baiklah, kita mulai saja. Jadi dalam bahasa Arab, huruf-huruf yang tidak bisa disambung itu dalam bahasa Arab itu ada 6, yaitu alif, dal, zal, ra, ze, waw. Nah, ke-6 huruf ini, huruf-huruf ini tidak bisa disambung, tetapi artinya tidak utuh, tidak bisa disambung. Nah, kenapa begitu? Karena huruf-huruf ini tidak bisa disambungnya ketika dia berhadapan dengan huruf yang lain. Tetapi kalau huruf yang ada di, taruhlah saya katakan ini di sebelah kanannya ini ada huruf yang bisa disambung, maka huruf ini bersambung dengan huruf yang di sini di posisi kanannya ini akan bersambung. Nah, di sini yang tidak bisa disambungnya itu adalah ketika dia ada huruf setelahnya ini, atau katakan saja huruf setelahnya ini ada huruf yang baik tidak bisa disambung maupun huruf yang bisa disambung. Nah, untuk lebih jelasnya kita mulai saja. Nah, di sini ada kata-kata, maksud saya ada kata-kata sa'atun. Nah, sa'atun. Nah, biar lebih jelasnya, kita lebih simpelnya kita katakan, jika kita mau menyambung hurufnya itu, kita cukup mengatakan dengan kata tanya, huruf ini bisa tidak disambung. Nah, misalnya kita mulai dari sin ini.
sin ini bisa tidak disambung? Kalau bisa disambung, maka sambung. Contohnya seperti ini, sin. Nah, ini bisa disambung. Maka kita harus sambung. Nah, ketika kita mau menyambung, disinilah perlu kita melihat bentuk sin itu bagaimana bentuknya ketika dia berada di awal, berada di posisi awal. Ya, kita lihat pada file ini. Nah, kita cari sin gimana bentuknya. Nah, ini posisi awal. Jadi posisi awal, sin posisi awalnya seperti ini. Barulah kita coba menulis. Ya, kita tulis sin. Nah, baris atas. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sin ini bisa disambung? Bisa. Ya, kita sambung dengan huruf apa saja. Huruf yang bisa disambung, huruf yang tidak bisa disambung, semua pokoknya sin ini harus disambung. Nah, sini kali ini sin berhadapan dengan huruf yang tidak bisa disambung. Jadi tetap nyambung. Nah, gimana caranya? Bagaimana posisi alif? Nah, karena di sini posisi alif setelahnya itu tidak akan bersambung di sininya. Kita berarti ini kita akan lihat bagaimana bentuk atau posisi alif di akhir. Kita lihat di filenya mana bentuk alif di posisi akhir seperti ini. Nah, jadi kita lihat alif ini posisinya, katakanlah ini posisinya di akhir. Kenapa tidak tengah? Ya, karena kita hitung file saya ini, file yang saya punya ini, kita bisa katakan bahwa kalau sudah berhadapan dengan huruf yang 6 ini, itu artinya terputus huruf-huruf ini. Nah, begitu kita akan mulai sekarang seperti ain ini, kita mulai menyambungnya lagi, itu artinya bahwa posisi ain ini posisinya di awal, karena sini sudah terputus, jadi tidak nyambung. Jika nyambung, itu artinya bisa jadi misalnya kalau di sini tidak ada alif, misalnya sa'atun. Nah, jadi akan jadi posisi ain itu adalah berada di posisi tengah. Tetapi karena ini terputus oleh huruf yang tidak bisa disambung, jadi huruf yang tidak bisa disambung ini posisinya di akhir. Ketika dia di sebelahnya itu ada huruf yang bisa disambung, dia menyambung dan posisinya seperti posisi di akhir. Nah, kemudian kita mau lanjutkan, maka ini kita akan lihat ain ini bagaimana posisinya di awal. Jadi taruhlah seakan-akan ini sudah putus dan memulai dari awal. Nah, jadi kita kalau mau sambung lagi ain ini, kita harus lihat posisinya di awal. Coba kita lihat bagaimana posisi ain di awal. Nah, ini posisinya di awal. Kemudian kembali kita bertanya lagi, alif ini bisa tidak disambung? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, putus. Nah, kemudian kita lanjut ke ain. Ain ini bisa tidak disambung? Bisa. Nah, kalau bisa, iya, bagaimana posisinya? Ya, posisinya seperti yang saya tunjukkan tadi. Ain ini posisinya menjadi di awal. Jadi kita tulis ya. Nah, kemudian sekarang kita mau menyambung ain sama ta. Kita bertanya lagi, ain ini bisa ndak disambung? Oh, bisa. Kalau gitu kita sambung. Nah, dengan apa kita sambung? Nah, kita sambung di sini
dengan ta. Nah, bagaimana posisi ta? Nah, kita lihat lagi di file saya ini bagaimana posisi ta. Ya, tentunya ta ini posisinya yang bagaimana posisinya di akhir. Nah, ini dia. Nah, ini posisi ta di akhir. Kemudian posisi ta sekarang ini kita akan lihat bagaimana posisi ta di akhir. Nah, kita lihat file lagi, kembali file ini, posisi ta. Nah, ini dia posisi ta di akhir ini seperti ini. Nah, seperti di video saya yang telah lalu sudah saya jelaskan. Jadi ini ta yang seperti ini itu hanya berada di posisi akhir. Nah, kalau dia berada di posisi tengah itu akan seperti ini ta. Tapi juga di posisi akhir itu tergantung, jika dia memakai ta marbutoh, ini istilahnya ta marbutoh. Nah, ini ta marbutoh seperti ini itu selalu ada di akhir, tidak pernah di tengah. Nah, kemudian kalau ada juga tak biasa, dia bisa berada di posisi akhir seperti ini. Jadi tak yang di akhir itu ada dua kemungkinan, bisa tak marbutoh atau tak biasa. Tapi jika tak marbutoh bentuknya seperti ini. Nah, jika tak biasa, dia akan posisi di akhirnya bentuknya seperti ini. Ya, saya tulis atun. Iya. Kemudian kita sambung ya. Jadi kita tanya, ya bisa disambung enggak? Bisa. Bisa disambung? Bisa. Kalau bisa disambung, ya kita harus posisinya seperti ya bersambung. Nah, karena ya ini berada di awal, jadi kita lihat di file bagaimana posisi ya berada di awal. Ya, dia di ya posisi ya berada di awal seperti ini. Ya, kita harus tulis posisi ya. Nah, bisa bersambung dengan apa? Ini dengan kop. Karena di sini kop posisinya di tengah-tengah, maka kita lihat bagaimana bentuk kop posisi di tengah. Ya, kop. Nah, ini di kop pak itu hampir sama bentuknya, cuma yang berbeda adalah telurnya saja. Jadi posisi kop di tengah, ini di awal, ini di akhir. Nah, ini posisi kop di tengah, maka kita akan tulis seperti ini. Ya, kop. Nah. Kemudian kop bisa tidak disambung? Bisa. Nah, jika bisa maka posisi kop itu seperti posisi ini, seperti posisi di tengah. Jadi posisi kop berada di tengah, kita sambung dengan ro. Nah, karena huruf ini, ro ini adalah huruf yang tidak bisa disambung, jadi dia posisinya antara dua. Jadi posisi yang huruf-huruf yang tidak bisa disambung itu dua kemungkinan posisinya. Jadi posisi di awal dan posisi di akhir, tidak ada posisi di tengah. Nah, seperti ini alif, ini posisi di awal, ini posisi di akhir. Kemudian kita lihat dal, posisi di awal, posisi
di akhir, jadi tidak ada posisi di tengah. Kalau ada posisi di tengah, itu artinya dia akan bersambung, tapi tidak akan mungkin bisa bersambung. Seperti penjelasan saya, ini adalah huruf yang tidak bisa disambung. Ya, kita kembali. Kita sekarang kop ini kita sambung dengan ro. Jadi kita lihat bagaimana posisi ro di akhir, ya. Jadi bukan di awal, tapi posisi ro di akhir. Kita lihat di file ini posisi ro. Nah, ini seperti ini posisinya di akhir. Nah, kita lanjut. Kita tulis posisi ro. Iya. Nah, putus. Kemudian kita lanjut ke huruf yang berikutnya, yaitu hamzah. Nah, jadi kita tinggal tulis saja karena sudah terputus dan tidak ada kata yang lain juga, maksudnya tidak ada huruf yang lain juga, ya kita tulis seperti ini, yaqra'u. Nah, dan begitu juga dengan zahaba. Zahaba di sini huruf za. Za ini posisinya di awal. Jadi huruf-huruf yang ini itu ada dua kemungkinan. Kalau kita merujuk ke file ini, ada dua kemungkinan. Dia antara posisinya di awal atau di akhir. Jadi tidak ada posisi di tengah seperti ini. Kita lanjut. Ya, kita mau sambung sekarang za. Nah, karena ini tidak bisa disambung, putus. Pertanyaannya, za bisa tidak disambung? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, putus. Tinggal kita tulis. Nah, kemudian ini karena tidak bisa disambung, ya artinya putus. Nah, ini seolah-olah berada di hak ini berada di posisi awal, ya, karena sudah putus. Za ini artinya karena za ini tidak bisa disambung, jadi seolah-olah ini posisi H ini posisi di awal. Nah, ini menurut hukum bisa disambung apa enggak, ya, hukum bersambungnya. Tapi menurut kata ini yang jelas H ini posisinya di tengah. Tetapi menurut apa istilahnya, dan saya aja punya istilah ini, dalam menyambungnya ini posisinya di awal. Nah, kita akan lihat bagaimana H posisi di awal, ya. Nah, ini posisinya posisi di awal seperti ini. Jadi nanti kalau berada di tengah, ya seperti ini, ya. Kita lanjut. Posisi H di awal ini, H. Nah, kemudian kita mau sambung dengan ba. Kita bertanya dulu, H ini bisa tidak disambung? Bisa. Kalau gitu kita sambung. Sambung dengan apa? Di sini dengan ba. Kemudian ba ini posisinya di akhir. Nah, kita lihat bagaimana posisi ba di akhir. Nah, seperti ini. Ya, begitu kita tulis posisi ba sesuai dengan posisinya di akhir seperti ini. Ya, jadi za ha ba. Nah, ya, jadi ini secara manual kita, atau secara menulis secara manual, secara tidak pakai komputer, ya. Di gambarannya yang tidak pakai komputer. Nah, kalau kita mau pakai komputer, ya itu otomatis nyambungnya itu otomatis. Kita coba, ya. Sekarang kita mau seperti ini, mau sambung ini. Kita mau sambung secara komputer. Jadi otomatis pakai file yang lain. Saya pakai file yang lain. Nah, seperti ini. Za bisa tidak disambung? Tidak bisa. Ya, kalau kita mau sambung ini menurut apa itu komputer ini,
tidak bisa, malah akan hilang nanti hurufnya itu, gitu kan. Nah, jadi ini secara otomatis za itu tidak bisa disambung. Kemudian han bisa tidak disambung. Ini sudah saya tulis dengan kasih jarak, itu sebabnya dia putus karena saya kasih jarak. Jadi kalau saya tidak kasih jarak lagi, dia otomatis nyambung seperti ini. H bisa tidak disambung, bisa. Jadi secara otomatis di komputer ini akan kelihatan bagaimana bentuk H itu di posisi seperti ini ya. Nah, seperti itu dia akan menyesuaikan, atau dia akan secara otomatis dia berbentuk sesuai dengan yang ada di file saya ini ya. Kemudian kita coba lagi, ini juga saya kasih jarak. Nah, sekarang coba saya buang jaraknya, itu secara otomatis dia akan bersambung. Ini kalau kita mau menulis lewat komputer, jadi tidak perlu repot-repot. Kalau kita lewat komputer ini tidak perlu repot-repot untuk bagaimana, apa bisa disambung apa tidak perlu kita repot-repot. Tetapi ketika kita mau menulis secara manual nanti, nah di sanalah perlunya kita memahami bagaimana cara menyambung huruf ini. Dan sebenarnya kalau kita mau belajar juga bisa lewat komputer ini dengan cara kita lihat misalnya seperti ini. Kalau huruf-huruf ini kita mau tulis, misalnya ada di secara manual ada tulisan qoro'a yang terputus, kita mau tulis, atau seperti kata-kata ya jelisu ini yang terputus, kita tulis di komputer, otomatis dia akan menyambung sendiri. Nah, coba kita lihat jim sama lam bisa tidak disambung, kita hilangkan jaraknya, nah bisa disambung. Kemudian lam bisa tidak disambung, coba kita lihat, nah ternyata bisa. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan udhul. Nah, alif bisa tidak disambung, tidak bisa. Nah, otomatis dia akan terputus sendiri kalau memakai komputer atau laptop. Nah, sekarang coba dal sama ho bisa tidak disambung, tidak bisa, otomatis juga. Nah, sekarang coba kita lihat, ini huruf ho ini bisa disambung. Kita tanya ho ini bisa tidak disambung, bisa. Coba kita hilangkan jaraknya, ya otomatis. Nah, begitu juga dengan yang qoro'ah. Qop bisa tidak disambung, bisa. Kita hilangkan jaraknya, nah, bersambung. Ro bisa tidak disambung, tidak bisa. Iya. Jangan paksa, kalau di komputer kalau disambung ini malah hilang jadinya ya. Itu kan. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan ukhruj. Nah, ini kalau kita sambung, sudah saya hilangkan jaraknya. Memang alif tidak bisa disambung. Kemudian ho saya hilangkan jaraknya, ya bisa disambung. Ro tidak bisa disambung ya. Nah, tapi di sana saya kasih hilangkan jaraknya. Nah, seperti itu. Demikian video tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika Anda sekalian merasa ini bermanfaat, maka ucapkanlah alhamdulillah. Itu semua karena dari Allah. Dan jika ingin berterima kasih kepada saya, cukup Anda mengklik iklan yang lewat di layar monitor atau yang di video saya ini. Ada iklan yang muncul di video saya ini. Kemudian jika ingin untuk melihat video-video saya
yang selanjutnya silahkan Anda klik subscribe atau klik langganan. Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.